اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق ملكا أعطاه سمع الخلائق كلها وهو قائم على قبره إلى يوم القيامة فما من أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه bismihi wa ismi abihi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat di lingkungan Musalla Al-Ihsan yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur pada malam hari ini pertama bisa menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun bisa mengamalkan beberapa amaliyah sunnah. Mudah-mudahan sebagai catatan kebaikan kita, amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pasti terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mengaku cinta beliau, berharap syafaat beliau. Dan insya Allah tidak hanya malam ini kita berkumpul di musalla ini, di langgar ini, di majelis ini, insya Allah wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, kita pun akan berkumpul di pada mahsyar di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan kesyukuran kita lagi, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Hari ini insyaallah malam ini memasuki malam ke-9 dari bulan Rabiul Awal. Ada satu hal yang menarik dari Al-Quran, yakni surah ke-12. Surah ke-12 adalah surah Yusuf. Yalah, ke-12. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf. Yang kasih ke-12 lagi sudah ke-12. Kemudian di surah Yusuf ada ayat yang berbunyi nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu tentang satu cerita yang paling baik. Di antara kisah-kisah yang baik ada kisah yang paling baik. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelumnya kita tidak mengetahui tentang cerita itu. Pesan ini ada pada surah Yusuf ayat 3. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 3 bulan 3. Bulan 3 itu bulan Muharram, Safar, bulan 3 bulan Rabiul Awal. Ternyata tanggal 12 bulan 3 atau bulan Rabiul Awal ada kisah yang paling baik di antara semua kisah-kisah yang ada di dunia ini. Ada cerita paling baik.
Kalau kita umat Islam kadang lagi, kalau tanggal 12 bulan Rabiul Awal pasti kisah bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Kalau aku kisahkan ujar Habib Ali, kada cukup kitab-kitab ganal aja kada cukup menuliskan. Apalagi cuma kitab maulid nang halus itu maksud sidin bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Makanya jadi kada sanggup lagi aku mengisahkan, maka ku cukupkan perjalanan penaku sambil mengucapkan wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan di mana tuh? Sembahyang ialah tahiyat dulu lah. Tapi aslinya itu bacaan ketika kita ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata 12 Rabiul Awal itu ada cerita paling indah, ada cerita paling menarik, cerita paling baik. Kalau kita kisah kelahiran Rasulullah, ternyata tidak hanya kisah kelahiran Rasulullah, kisah hijrahnya Rasulullah di situ, dan juga kisah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menarik. Makanya kada cukup mengisahkan sebulan aja, kada cukup baik, kada cukup mengisahkan. Nah makanya itu adalah cerita terbaik. Nah, yang paling bagus, faman faja'athu hadhil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapat di bulan ini, di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, kemudian jadi khazanah perbendaharaan di dalam hati kita yang paling dalam, maka insya Allah akan memancar menjadi faqad hudiya ila siratin mustaqim, akan memancar menjadi penuntun kita ke jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di awal ulun baca satu firman Allah yang sangat erat kaitannya dengan bulan ini. Walaupun ayat ini turunnya bukan di bulan Rabiul Awal, ayat ini turunnya di bulan Sa'ban. Ayat ini, tapi begitu terkenal, apalagi laki-laki esok pasti mendengar. Ya kalau sabat minggu sebelum khatib naik ke mimbar, sang muadzin mempersilahkannya. Amun kada dibaca itu kada naik imamnya kamu ke mimbar, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah aja bersalawat, Nabi apa malaikat aja bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggilan berarti wajib. Sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi. Ini ayat yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ada pada surah Al-Ahzab ayat 56. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam hadis yang ulun baca di mukadimah tadi, yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Ammar bin Yasir, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, innallaha ta'ala khalaqa malakan. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala
menciptakan satu malaikat. Jadi Allah tuh ada menciptakan satu malaikat, khusus malaikat malakan, artinya satu malaikat. Kalau dua malakani kan gitulah. Nah malakani itu dua malaikat. Bila banyak ya malaikat. Nah itu banyak malaikat. Jadi kalau seorang aja malakan, bila dua malakani. Kita tidak benar malakani lah. Malakani muakalani wa bi amsalin minhum khalqun min khalqillah karena anta khalqun min khalqi fa idza atayaka wa sa'alaka wa qalalaka marratuka. Apabila itu menandakan aturan lelaki adalah orang lelaki. Apabila datang kepadamu dua orang malaikat dan mereka itu menanya kepadamu, jangan takut, jangan gentar, karena mereka adalah makhluk Allah